Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uyanika. Saya dari kelas 4A Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Introduction to Language dan Komparasi Language. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu ada The Nature of Language, di mana The Nature of Language itu merupakan bahasa yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuknya. Jadi bahasa itu terdiri atas beberapa komponen yang akhirnya membentuk suatu bahasa. Nah, di mana ini tuh ada lima beberapa komponen membentuk bahasa. Yang pertama itu ada fonem, morfem, sintak, sematik, dan pragmatik. Nah, di fonem ini tuh pengertian dari fonem itu adalah unit dasar dari bahasa yang berupa pembunyian dari kata. Jadi kayak setiap abjad itu kan kayak A, B, C, D sampai Z itu berupa kata kan. Jadi kayak misalkan B itu B dan E, H itu H dan A. Jadi kalau fonem itu kayak unit dasar dari bahasa. Jadi pembunyian dari kata-katanya. Nah, sedangkan kalau morfem itu merupakan suku kata pembentuk suatu kata. Jadi kayak misalkan sebagai contoh, misalkan kuliah itu terdiri dari ku, li, dan ah. Nah, itu morfem. Sedangkan kalau sintak itu kayak aturan baku dalam penyusunan kalimat, dimana kalau bahasa Inggris itu adalah grammar, sedangkan kalau bahasa Indonesia itu kayak subjek, predikat, ataupun keterangan. Nah, sedangkan kalau semantik itu pemaknaan dari suatu kata maupun kalimat. Dan yang terakhir itu ada pragmatik, yang dimana pragmatik ini tuh merupakan pemaknaan dari suatu topik yang sedang dibicarakan secara keseluruhan. Nah, masuk ke materi selanjutnya itu ada the background on the structure of language, di mana di background on the structure of language itu ada yang disebut namanya dengan frasa, di mana frasa ini tuh adalah konsep sentral dalam memahami bahasa. Nah, menurut Carroll pada tahun 2004, struktur frasa ini merupakan di mana kita itu membangun kalimat dengan menggunakan struktur hierarki yang didasarkan pada blok-blok yang disebut dengan konstituen. Nah, lanjut ke materi selanjutnya itu ada faktor affecting conversation, di mana mulai pada tahun 1960-an psikologi itu mulai meneliti berbagai faktor linguistik di mana terkait dengan pemahaman bahasa. Secara umum, orang mengalami kesulitan memahami kalimat dalam 4 kondisi, yaitu yang pertama itu adalah kata negatif, kalimat pasif, ambigu, lalu ada yang terakhir nest structure. Nah, tadi yang pertama itu adalah kata negatif, di mana kata negatif itu seperti jangan atau tidak. Kenapa disebut jangan atau tidak? Karena kita cenderung memaknai itu sebagai sebaliknya. Karena kata negatif itu lebih lama untuk diproses. Contohnya seperti ini. Kalau kita jangan memukul seseorang, tetapi kita malah memukul orang tersebut. Nah, itu kata negatif. Jadi lama untuk diprosesnya. Nah, sedangkan kalau kalimat pasif itu cenderung lebih lambat dimaknai ketimbang aktif. Dimana karena kalimat pasif itu tuh merupakan untuk memaknai subjek sebagai yang bertindak. Nah, kalau kata ambigu ini tuh kayak kata-kata yang tidak jelas. Jadi kayak namun dimana seseorang itu cenderung memaknai sebagai mengambil makna yang familiar. Jadi kayak kalau kita ngomong A yang ambigu, itu orang-orang atau kita akan memaknai kata tersebut itu dengan hal-hal yang sudah kita ketahui. Jadi kayak familiar gitu. Nah, yang terakhir itu ada net structure, dimana ini tuh kayak atau bisa juga kita sebut dengan frasa, dimana hal ini tuh membuat kita harus memaknai kalimat tersebut secara teliti. Jadi kita itu harus memaknai setiap kalimat itu harus secara teliti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai neurolinguistik, dimana neurolinguistik ini kayak orang-orang meneliti bagaimana otak itu memproses bahasa. Nah, di sini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu adalah apesia, yang kedua itu adalah hemispheric specialisasi, yang ketiga itu adalah neuroimage research. Nah, sekarang masuk ke individual with apesia, di mana ada seseorang
dengan apesia itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, di mana mereka itu disebabkan oleh kerusakan otak di bagian bicara. Nah, biasanya kerusakan otak ini tuh terjadi karena adanya tumor, infeksi serius, ataupun stroke. Ada hal lain juga yang dibahas oleh individu with aphasia. Yang pertama itu adalah Broca aphasia, di mana ditandai oleh defisit bahasa ekspresif. Jadi kayak di mana wilayah Brocanya itu salah satu lokasi otak yang mengolah gerakan. Akhirnya dia itu susah dalam motoriknya. Lalu ada juga membahas mengenai kerusakan pada area Wenrich yang biasanya itu menghasilkan kesulitan serius untuk memahami pembicaraan. Nah, yang kedua itu adalah hemispheric spesialisasi, di mana menurut Bates pada tahun 2000 dan kawan-kawannya mengatakan bahwa sebagian besar studi neurolinguistik menemukan aktivitas lebih besar di belahan kiri otak daripada belahan kanan. Belahan kiri memang melakukan berbagai aktivitas besar dalam pemrosesan bahasa, tetapi orang berpikir bahwa belahan kanan itu tidak berperan dalam memproses bahasa. Namun kenyataan tidak seperti itu. Belahan kanan juga itu melakukan beberapa tugas, seperti belahan kiri dan kanan itu bekerjasama dalam tugas-tugas seperti menafsirkan makna atau kata halus. Dan yang terakhir itu ada Neuroimage Research with Normal Individual, di mana peneliti menggunakan teknik fMRI menunjukkan bahwa beberapa wilayah lobus temporal kiri memproses informasi semantik. Jadi singkatnya, penelitian neuropsikologi menyoroti kompleksitas keterampilan bahasa kita, serta bahasa mengaktifkan berbagai daerah di otak. Masuk ke materi selanjutnya, itu ada basic reading process, di mana basic reading process ini tuh pada saat kita membaca mengharuskan kita menggunakan banyak proses kognitif yang telah kita bahas sebelumnya. Kenapa? Karena membaca itu kita tuh harus mengenali dulu hurufnya, lalu kemampuan mata dalam skimming. Nah, ada hal menarik dalam materi ini, kemampuan mata dalam skimming. Nah, jadi kalau kita sering membaca buku, membaca pelajaran, membaca apapun, pergerakan bola mata kita ini tuh akan lebih cepat dan kita akan lebih memahami petunjuk. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kalian yang sering baca dengan orang yang tidak baca, pada saat kalian memberikan kasus pada orang yang sering baca, mereka akan dengan mudah menemukan kasus tersebut dibandingkan dengan orang yang jarang membaca, karena kemampuan dalam mata mereka itu sudah lebih cepat dalam membaca ketimbang orang yang tidak membaca. Nah, sekarang kita masuk ke reading and working memory, di mana reading and working memory atau kita ambil working memory-nya aja, di mana memainkan peran penting dalam selama membaca. Jadi working memory ini itu merupakan bagian penting, memiliki peran penting dalam pada saat kita membaca. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa working memory yang dengan rentan memori yang sangat besar dan sangat terampil, mereka itu akan dengan mudah, dengan cepat, itu membaca bagian yang sulit dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu, serta mampu memaknai makna ambigu. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Muhammad Toyandika. Terima kasih.